Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran Suara Parlemen bersama saya Ayu Rahmawati edisi hari Rabu 13 Januari 2021. Dan seperti biasa, hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada Suara Parlemen hari ini kita akan membahas masih terkait tragedi yang menimpa Sriwijaya RSJ 182. Kemarin kita mengetahui bersama bahwa black box ini telah ditemukan bagian dari FDR dan pada segmen nanti di akhir kita akan membahas mengenai bagaimana evaluasi dan juga evakuasi Sriwijaya Air SJ182. Dan sebelumnya pemirsa, sebelum kita membahas tajuk utama, kita akan memberikan Anda informasi mengenai headline dari media online yang terbit pada hari ini. Pemirsa, headline media online yang pertama datang dari laman detik.com. Mensesnek Pratikno sambangi DPR antar supres calon Kapolri. Menteri Sekretariat Negara Pratikno menyambangi gedung DPR RI hari ini dan Pratikno mengantarkan surat Presiden Joko Widodo terkait calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz. Pratikno nampak disambut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad serta Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Pratikno akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPR RI di salah satu ruang pimpinan. Seperti diketahui, Kapolri Idham Aziz akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari ini. 5 nama kandidat pun sudah diajukan Presiden Joko Widodo. Kelima nama yang dicalonkan diantaranya adalah Gatot Edi Pramono, Boy Rafli, Listio Sigit Prabowo, Arief Sulisyanto, dan juga Agus Adrianto. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang kedua dari laman kompas.com. Berharap pada vaksin, ini pemerintah Indonesia memulai vaksinasi COVID-19 dan vaksinasi pertama disuntikan kepada Presiden Joko Widodo. Vaksin yang disuntikan kepada Joko Widodo adalah vaksin Sinovac yang berasal dari Cina. Vaksin Sinovac sudah bisa digunakan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization. Dan setelah Presiden Joko Widodo menggantikan ini, vaksinnya nanti akan disuntikan ke sejumlah kelompok yang menjadi prioritas. BPOM menyatakan efikasi atau tingkat kesembuhan vaksin Sinovac ini hanya di angka 64,5%. Angka ini lebih rendah dari hasil uji klinis di Turki dan juga di Brazil. Kendati masih lebih rendah dibandingkan dengan kedua negara, hasil uji vaksin Sinovac Biotech Ltd telah memenuhi persyaratan dari WHO. Ya, kalau dari WHO sendiri ini menetapkan ambang batas dari uji vaksin adalah 50% dan kita berharap semoga ini menjadi titik terang dari masa pandemi yang berkepanjangan di Indonesia. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang ketiga datang dari cnnindonesia.com. Hari kelima pencarian, Basarnas harap temukan CVR dari SJ182. Badan SAR Nasional berharap black box atau kotak hitam jenis cockpit voice recorder dari pesawat Sriwijaya RSJ182 bisa ditemukan dalam operasi pencarian hari kelima ini. Harapan ini muncul usai black box jenis lainnya yakni flight data recorder atau FDR atau rekaman data penerbangan telah ditemukan di perairan di Kepulauan Seribu pada sore lalu. Dan Direktur Operasi Basarnas Brigjen Rasman menyampaikan tim SAR gabungan juga tetap fokus mencari keberadaan korban pesawat Sriwijaya RSJ182. Dan pemirsa, nanti kita masih akan membahas bagaimana terkait pencarian dan juga penemuan dari black box yang kemarin sudah ditemukan oleh tim penyelam dari tim TNI AL. Dan tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, nanti kita akan kembali dan membahas evaluasi dan evakuasi Sriwijaya SJ182 setelah jeda berikut. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah memaksimalkan serapan belanja pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional. Menurut anggota Komisi 11 DPR RI Eki Awal Muharam, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah dapat melakukan percepatan belanja pemerintah dan peningkatan konsumsi rumah tangga masyarakat.
Eki menyayangkan sikap pemerintah pusat dan daerah yang justru menumpuk anggaran belanja pemerintah di kuartal akhir 2020 lalu sehingga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai harapan. Dari sejak awal, ya, kuartal pertama 2021, belanja pemerintah Yogyakarta harus digenjot, ya, dan juga dana transfer daerah dari pusat harus dipercepat cairnya ke daerah-daerah termasuk Yogyakarta. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmad Hattari meminta masyarakat ikut mengawal realisasi dana bantuan sosial dan stimulus UMKM guna memastikan penyaluran bansos dan program stimulus UMKM tepat sasaran. Hattari berharap program-program yang digelontorkan pemerintah dapat menggerakkan roda perekonomian nasional secara perlahan. Yang kita butuhkan ini kan sarapan baik, tetapi sasarannya juga baik. Artinya output baik, outcome baik, dan impact-nya baik. Komisi 11 DPR RI berharap belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga masyarakat dapat meningkat sehingga pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 dapat segera tercapai. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Ferdian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada segmen kali ini kita membahas mengenai evaluasi dan juga evakuasi dari Sriwijaya Air SJ182. Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 menjadi perhatian dunia, termasuk media asing New York Times. Juga ikut melaporkan peristiwa pesawat yang jatuh di daerah perairan Kepulauan Seribu, di antara Pulau Laki dan juga Lancang. New York Times dalam artikel berjudul Indonesian Jetliner Crashes into the Sea After Takeoff Carrying 62 menyoroti masalah keselamatan penerbangan di Indonesia. Dalam artikel itu juga disebutkan kecelakaan pesawat di Indonesia memang sering terjadi selama bertahun-tahun. New York Times juga membahas buruknya perawatan pesawat dan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Padahal seri Boeing 737-500 yang digunakan Sriwijaya dikenal sebagai tipe tahan banting dan aman. Sementara itu, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono mengatakan pihaknya masih terus mengumpulkan berbagai informasi mengenai pesawat SJ182. Suryantono menambahkan terkait usia pesawat yang sudah melebihi 25 tahun tidak mempengaruhi kelalaian dan juga kelayakan terbang selama ini dirawat dengan benar. Tim penyelam TNI Angkatan Laut telah berhasil menemukan kotak hitam atau black box Sriwijaya Air SJ182 dan di sisi lain Basarnas bersama tim relawan dan semua stakeholder yang terlibat berusaha secara optimal agar pencarian jenazah korban serta puing-puing dari pesawat ditemukan. Ya, ini menjadi salah satu titik terang di mana salah satu komponen dari black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah ditemukan dan nanti kita juga masih akan membahas bagaimana evaluasi dan juga evakuasi dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air bersama dengan narasumber kami yaitu Hamka Bachokadi selaku anggota Komisi 5 DPR RI dan juga Alfian Lee selaku pengamat penerbangan setelah jeda berikut ini pemirsa. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN lebih maksimal dan masif mengembangkan nuklir terapan, salah satunya sebagai energi baru dan terbarukan atau EBT. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Barat baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris menilai pemanfaatan nuklir masih menjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Kendati demikian, BATN didorong mengembangkan penelitian nuklir sebagai energi alternatif pengganti energi fosil guna mendukung program pemerintah memanfaatkan EBT pada tahun 2025 sebesar 23%. Yang menarik, ada teknologi baru untuk mendeteksi kualitas lingkungan. Nah, kita tahu sekarang ini kualitas lingkungan udara kita semakin lama semakin jelek. Dari industri, kemudian dari transportasi, mungkin dari hal-hal lain yang sebenarnya tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tetapi dengan menggunakan teknologi yang canggih. Andi Yuliani menambahkan, dibutuhkan political will dan dukungan anggaran dari pemerintah untuk merealisasikan pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi alternatif.
Andi optimis SDM di Batam mampu bersaing dengan SDM negara lain yang lebih dulu menerapkan teknologi nuklir. Ia menegaskan Komisi 7 DPR RI mendukung pengembangan penelitian teknologi berbasis nuklir di Indonesia yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Nuklir ini bisa menjadi sumber energi. Nah, saya berharap Presiden firm bahwa nuklir ini bisa menjadi sumber energi. Walaupun kita sadari tidak bisa semua provinsi. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti janji saya di segmen sebelumnya, kita akan membahas tajuk hari ini mengenai peristiwa jatuhnya Sriwijaya Air ST182 bersama dengan dua orang narasumber kami. Yang pertama adalah Bapak Hamka Bachokadi selaku anggota Komisi 5 DPR RI dan juga Bapak Alvin Lee selaku pengamat penerbangan. Selamat sore Pak, apa kabar? Sore, baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Sehat. Ya, saya ingin pertama-tama ke Bapak Hamka terlebih dahulu, Pak. Ini kita mengetahui bahwa kemarin akhirnya tim penyelam TNI AL ini sudah menemukan salah satu komponen dari black box, Pak. Tapi sayangnya sudah banyak sekali spekulasi yang terjadi di masyarakat. Ini dari media sosial, dari media digital, sudah banyak sekali informasi yang akhirnya menjadi bola liar, Pak. Tanggapan Bapak selaku anggota Komisi 5 seperti apa, Pak? Ya, baik. Pertama, terima kasih. Dan saya menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya pada korban Sriwijaya 182. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, saya juga merasakan bahwa bukan berduka akibat jatuhnya korban juga, tetapi industri penerbangan juga berduka. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena sudah terlalu sering kecelakaan pesawat ini, ya, itu beda-beda 2 tahun. Oke. Ya, kalau saya mau memaparkan barangkali angka-angkanya, saya kira 30 November Lion, ya, 5 September 2005 Garuda Indonesia, 1 Januari Adam Air. 2 Agustus Merpati Nusantara, 7 Mei Merpati Nusantara lagi, 9 Mei pesawat Sukhoi juga menabrak gunung di Gunung Salak, tanggal 28 Desember pesawat AirAsia, 30 Juni pesawat Hercules juga, ya, dan 3 Desember sampai 18 Desember juga pesawat dari Polri, dan tanggal 28 Oktober Lion Air yang baru tahun 2018, dan yang terakhir ini ya kita ketahui Sriwijaya stall juga. Nah, dari angka-angka itu dari data-data ini saya merasa bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi. Saya tidak mau masuk pada analisa teknis, tapi saya karena bukan ahli penerbangan saya hanya mau meneliti dulu dari aturan main yang ada. Apakah di situ ada masalah atau tidak? Kita mulai misalnya kelaikan udara, sertifikat kelaikan udara itu kan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Dan pesawat ini, kalau saya tidak salah, bahwa sejak Maret itu masuk hanggar sampai Oktober, dan baru diterbangkan lagi. Nah, dari situ saya melihatnya, pertanyaan saya sebenarnya, ya terlepas dari spekulasi-spekulasi yang ada ya, saya hanya menyampaikan bahwa mari kita tunggu dulu semua black box yang sudah ditemukan, kemudian CVR-nya juga belum diketemukan. Maka spekulasi-spekulasi itu terlalu banyak. Makanya saya tidak berani juga mau mengatakan bahwa penyebab, akhirnya kan
orang-orang itu mau mencari apa sih penyebabnya. Ya. Selalu mau mencari penyebabnya. Baik. Sehingga berspekulasi seperti itu. Oke. Ya, Ya, saya kira baik. itu. Kalau dari Pak Hamka ini tadi tidak menyentuh ke ranah teknis, tapi lebih ke ranah kebijakannya dan juga tetap harus membendung spekulasi yang ada di masyarakat. Saya ingin ke Pak Alvin nih Pak. Kita mengetahui bahwa kemarin black box sudah diketemukan dan juga tadi data dari Pak Hamka ini sebenarnya sangat sering terjadi kecelakaan di ranah penerbangan seperti itu Pak. Nah sebenarnya dari prosedurnya secara teknis itu seperti apa sih Pak untuk menyatakan bahwa suatu pesawat ini layak untuk take off atau landing atau juga layak untuk digunakan itu seperti apa Pak? Ya, baik. Mungkin saya klarifikasi dulu ya. Indonesia memang pernah masuk masa kelam ketika bahkan hampir setiap 6 bulan itu ada kecelakaan. Ya. Antara tahun 2000 sampai 2010. Kemudian itu masih berlanjut. Kala itu kan kita ada deregulasi. Banyak sekali airline baru, banting-bantingan harga, pengawasan sangat kurang. Ya. Konsekuensinya kita diturunkan peringkatnya oleh ICAO dari peringkat 1 ke peringkat 2. Itu kita dimasukkan ke peringkat negara yang belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Dan konsekuensinya pula pesawat-pesawat terbang berbendera merah putih dilarang terbang ke Eropa dan Amerika. Itu terus berlanjut sampai tahun 2016. 2016 kita melakukan berbagai pembenahan, regulasinya dibenahi, organisasi regulatornya dibenahi, SDM-nya, inspektur dan sebagainya ditambah orangnya, ditingkatkan kompetensinya, infrastruktur kita perbaiki, kualitasnya, kemudian air navigation service, layanan navigasi penerbangan, airline kita benahi, kemudian airportnya kita benahi, dan alhamdulillah menunjukkan perbaikan. Jadi tahun 2016. Sebelum itu kejadian kecelakaan terakhir adalah 2015 ketika AirAsia PKAXC penerbangan QZ8501 itu terakhir. Setelah itu banyak perbaikan dan tahun 2017 ICAO kembali memasukkan Indonesia ke kategori 1. Bukan hanya kategori 1, peringkat keselamatan kita itu terbaik ketiga di dunia. Di bawah hanya pada Amerika, Spanyol, ketiga Indonesia, dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Kecelakaan Lion Air pada tahun 2018 itu sama sekali di luar kendali Indonesia karena yang celaka itu Boeing 737 MAX itu cacat sejak dari pabriknya. Dan sekarang setelah 2018 sekarang kita juga belum tahu apa. Nah, kalau tadi Mbak Ayu menanyakan proses sampai diizinkan, pesawat itu mendapatkan sertifikasi setiap tahun. Oke. Selain pesawatnya juga ada komponen-komponen, misalnya radionya itu ada izinnya khusus, black box-nya itu ada sertifikasinya khusus, ILT-nya ada khusus. Nah, di antara sertifikasi setiap tahun ini juga ada pemeliharaan berkala, ada E-check, B-check, C-check, yang mana itu juga harus dilakukan dan diperiksa betul-betul sudah menjalani pemeriksaan, sehingga ini yang berkala. Kemudian setiap pesawat ini juga punya aircraft logbook yang selalu melekat di pesawat. Siapapun yang menerbangkan pesawat itu ketika mendarat harus memberikan catatan apakah semuanya baik-baik saja atau ada penyimpangan, ada kerusakan, yang mana teknisi itu harus segera menindaklanjuti catatan dari pilot itu. Kalau catatannya kecil-kecil, misalnya pintu toilet macet, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya radionya macet atau ada lampu indikator saja yang tidak hidup, itu harus diperbaiki dulu sebelum boleh terbang. Nah, ketika itu semuanya sudah clear, sudah ditindaklanjuti oleh teknisi, baru pesawat itu boleh terbang lagi. Kemudian DKPPU, Direktorat Keselamatan Penerbangan dan Pengoperasian Pesawat Udara, itu juga secara acak melakukan rem check terhadap pesawat-pesawat maupun kepada kru. Berarti sebenarnya prosedurnya sudah sangat panjang sekali ya Pak. Namun ini informasi yang beredar adalah mengatakan bahwa ada faktor kendala cuaca, sempat juga delay 30 menit dan juga sebelumnya ini juga ada informasi yang mengatakan bahwa umur dari pesawat ini sudah lebih dari 25 tahun. Apakah ini menjadi faktor yang signifikan Pak kemudian dari jatuhnya pesawat atau juga peristiwa-peristiwa yang membuat ini dunia penerbangan di Indonesia menjadi mempunyai track record yang jelek? Iya. Balik lagi, pertama cuaca. Cuaca di Indonesia ini surga bagi penerbang. Tidak ada cuaca ekstrim di Indonesia.
Berbeda dengan Eropa, Amerika gitu ya. Kita nggak ada salju, nggak ada typhoon dan sebagainya. Kalaupun hujan, badai, itu cuaca itu jauh-jauh hari sudah bisa diprediksi dan ada BMKG memberikan laporan cuaca, prediksinya bahkan sampai menit ke menit, dan cuaca itu dapat dideteksi radar jauh-jauh sebelumnya. Sampai 40 km, 100 km pun bisa, sehingga kalaupun ada awan cumulonimbus itu juga bisa dihindari. Statistik penerbangan juga menunjukkan bahwa 70-80% kecelakaan itu penyebabnya adalah manusia. Baik. Bukan cuaca, bukan alat. Oke. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang bahwa sebenarnya faktor cuaca dan juga alat itu bukan menjadi faktor terbesar ya Pak ya? Iya, tetap ada kontribusinya karena kecelakaan pesawat itu biasanya penyebabnya bukan tunggal tapi ganda. Oke, baik. Ya. Ini saya ingin ke Pak Hamka lagi terlebih dahulu. Ini banyak penerbangan yang katanya tarifnya rendah Pak. Ini juga mengesampingkan keselamatan atau juga kualitas dari kru dan juga penerbangan itu sendiri Pak. Ini bagaimana tanggapan dari DPR RI sendiri? Apakah ini sudah ada peraturannya, seperti apa kejelasannya, atau sebenarnya ini masih adalah celah yang perlu diperbaiki lagi ke depannya? Iya, jadi yang ingin saya soroti di sini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, ya, bahwa yang bertanggung jawab memberikan surat sertifikat kelaikan udara itu kan Kementerian Perhubungan. Pertanyaan saya adalah, apakah kelaikan itu dijalankan dengan benar atau menerima laporan saja dari maskapai? Karena yang bertanggung jawab di situ adalah kementerian. Nah, ini yang harus kita pastikan, bahwa siapa sih yang memberikan sertifikat itu, sertifikat kelaikan udara. Ya. Itu Kementerian Perhubungan. Nah, apakah memang betul yang rem cek itu apakah dilakukan atau mempercayakan saja kepada maskapai? Itu satu. Yang kedua, memang kalau kita memperhatikan sekarang, ya, low cost itu di dalam penerbangan kadangkala mengenyampingkan perbaikan. Okay. Saya ingin menanggapi sedikit tanggapan Pak Alvin Lee di televisi yang mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara tidak ada masalah kalau sudah diperbaiki dengan baik, kembali utuh semula, ya. Tetapi saya bisa sependapat dengan itu. Buktinya ya, Lion misalnya yang lalu jatuh, itu pesawat baru. Sekarang pesawat tua jatuh, ya Sriwijaya. Itu bisa terbukti apa yang disampaikan Pak Alvin Lee. Tetapi lagi-lagi saya ingin mau mencari tahu sebenarnya apakah ada regulasi nanti yang akan kita pikirkan mengenai umur daripada pesawat itu. Saya orang ekonomi Pak, ya. Saya selalu di dalam ilmu manajemen, ilmu ekonomi, bahwa di salah satu itu di pesawat itu kan ada nilai ekonomis dan ada nilai teknis. Ya. Nah, otomatis nilai teknis itu yang lebih panjang daripada nilai ekonomisnya. Apalagi kalau dilakukan perbaikan. Nah, kalau saya ingin menyatakan harusnya ada aturan-aturan yang membatasi memang itu, Pak. Jangan sampai kita lost saja, akhirnya kejadian lagi. Ya, otomatis kalau masyarakat mengatakan ya pesawat tua, ya bisa-bisa saja beranggapan seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin menyoroti itu bahwa bagaimana, apakah ada ya bisa kita lakukan atau aturan nilai ekonomis dan nilai teknisnya itu kita analisa satu persatu. Karena kalau Pak Alvin mengatakan beberapa waktu lalu di televisi mengatakan bahwa bedanya yang tua hanya pemborosan, ya Pak ya? Ya. Pemborosan berarti sudah tidak layak ekonomi sebenarnya. Kenapa harus masih diterbangkan? Itu loh. Jadi banyak faktor spekulasi yang bisa muncul di situ, Pak. Jadi kalau saya ya diberi batasan waktu. Misalnya 30 tahun kah, 35 tahun kah dan sebagainya. Saya tidak tahu pandangan ini pemikiran sementara melihat kejadian-kejadian ini. Oke.
Ya. Oke, baik. Ini menarik sekali pemirsa percakapan kita pada sore hari ini bersama Pak Hamka dan juga Pak Alvin. Tapi kita nanti akan lanjutkan dan kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Komisi 9 DPR RI meminta Pemprov Jawa Timur melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama melakukan sosialisasi dan edukasi. Setelah ditemukan data, 37% masyarakat di Jawa Timur menolak menerima program vaksin dari pemerintah. Anggota Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini mengaku kaget, 37% dari total 19 juta masyarakat Jawa Timur menolak mendapatkan vaksin gratis. Menurutnya, hal ini disebabkan minimnya informasi dan hoaks terkait vaksin COVID-19. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan pemuka agama agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait vaksin COVID-19. Satu, belum dapat informasi. Yang kedua, memang tidak mau divaksinasi. Yang ketiga, ada kekhawatiran. Menurut saya ini perlu dilakukan intensifikasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kalangan pesantren, menurut saya harus dilibatkan di sini. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKB, Anggia Ermarini berharap program vaksinasi tidak dimanfaatkan sebagai peluang bisnis oleh pihak tertentu. Menurutnya, program vaksinasi merupakan hak semua masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan akses vaksin secara gratis. Dan sekarang teman-teman masyarakat Indonesia sangat membutuhkan ini vaksin, banyak harapan gitu loh. Tapi kalau ujung-ujungnya bisnis, kita misalnya kita mengimpor itu juga pakai uang negara, bahkan uang utang, jangan sampai itu nggak terpakai dengan maksimal. Gitu. Dari Jawa Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen dan masih bersama dengan Pak Alvin dan juga Pak Hamka membahas peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Saya ingin ke Pak Alvin sekarang nih Pak. Kemarin sudah ditemukan black box, namun kan sebenarnya black box itu ada dua komponen ya Pak. Dan masyarakat ini karena sudah melihat black box sudah diketemukan, jadi langsung bisa dianalisis, langsung bisa ketahuan apa penyebabnya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dua komponen ini Pak, itu seperti apa? Baik, saya akan jelaskan. Jadi black box ini terdiri dari dua bagian ya, dua kotak. Satu kotak adalah flight data recorder dan satu kotak lagi cockpit voice recorder. Flight data recorder fungsinya adalah merekam ratusan parameter di pesawat, mulai dari putaran mesin, suhu, minyak dan sebagainya. Yang mana itu dari detik ke detik semuanya terekam dan ketika ini dianalisis oleh KNKT itu semua akan dilihat gerakan yang tidak normal mana, kemudian kaitannya dengan apa, sekuensinya bagaimana. Sedangkan kalau cockpit voice recorder ini adalah merekam suara-suara yang terdengar di kokpit, di ruang kemudi. Tidak hanya komunikasi antara pilot dan kopilot, tapi juga suara-suara lain. Dan ini nanti akan disinkronisasi dengan yang terbaca dari flight data recorder. Misalnya flight data recorder menunjukkan bahwa putaran mesin naik. Suaranya terdengar beda nggak? Frekuensinya kan beda. Kemudian ada gerakan flap turun. Ada suara apa dan sebagainya. Ini untuk meneliti apa yang terjadi, mungkin ada respon manusia dan juga konfirmasi suara, misalnya ada suara ledakan, itu kan tidak terlihat di FDR. Nah, selain itu juga serpihan-serpihan tubuh pesawat ini juga diangkut untuk cross check apakah konsisten tidak dengan apa yang dilihat di FDR. Apa yang terekam dan sebagainya. Semuanya ini akan menunjukkan apa yang terjadi dan ujung-ujungnya akan menganalisa apa yang menyebabkan sebuah pesawat itu mengalami kecelakaan. Nah, KNKT dalam waktu 1 bulan sejak semuanya lengkap ya, itu akan mengeluarkan laporan sementara. Ini adalah suatu hasil analisis cepat. Tujuannya adalah semua pihak terkait, terutama dapat melakukan langkah-langkah antisipasi pencegahan agar yang serupa ini tidak terjadi. Sebab kalau nunggu sampai final report 1 tahun, ini ada kekhawatiran
kecelakaan serupa bisa terjadi lagi. Oke, baik. Ya, Tapi jadi itu 1 tahun. ketika dua komponen itu dari voice data recorder dan juga cockpit voice recordernya ini ditemukan, Pak, berapa lama analisanya sehingga ini bisa diinformasikan kepada masyarakat apa penyebab dari jatuhnya pesawat itu? Jadi tadi sudah saya sampaikan dalam waktu 1 bulan biasanya KNKT itu akan mengeluarkan interim report atau initial report, ya, laporan awal. Itu belum detail, tapi detailnya itu nanti kurang lebih 1 tahun. Oke, berarti kurang lebih 1 tahun ya Pak untuk laporan untuk lengkap. finalnya ya. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Hamka sekarang. Ini dari Komisi 5 kemarin telah meminta agar terdapat transparansi dari pemberian informasi mulai dari evakuasi hingga ke bangkai pesawat hingga ke korbannya Pak. Setelah black box kemarin akhirnya ditemukan, apakah ini informasinya semua akan disampaikan kepada masyarakat dengan mendetail atau seperti apa Pak nantinya? Ya. Harusnya dibuka semua. Kalau tadi black box itu saya baca juga bahwa 5 hari itu sudah bisa direkam, tapi belum bisa dibaca. Ya. Nah, oleh karena itu semua proses mulai daripada penyelamatan sampai pada analisa black box itu baru bisa kita ambil kesimpulan. Tetapi masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai teknis-teknis pertolongan dan apa-apa yang ditemukan. Nah, itu juga yang perlu dipikirkan dengan baik. Karena apa? Kalau tidak transparan, ya masyarakat itu menjadi resah. Oke. Ya. Tapi apakah ada jaminan bahwa informasi yang diberikan dari pemerintah dan juga dari DPR ini akan transparan nantinya ketika data semua sudah terungkap seperti itu, Pak? Harus. Harus ya, Pak? Ya, harus. Ya, pengalaman kita di Lion yang jatuh pada tanggal 28 Oktober itu kan sudah kita sampaikan, ya, sudah disampaikan oleh KNKT bahwa ada book note ya yang tidak bisa terbaca dan tidak pernah dieksersis oleh pilot sehingga stall lagi kan sih. Oke. Baik, ini yang terakhir saya ingin bertanya kepada Pak Hamka selaku pembuat kebijakan dan juga kepada Pak Alvin selaku pengamat dari penerbangan itu sendiri terkait dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Ini sebenarnya apa yang perlu dievaluasi dari sudut pandang pembuat kebijakan dan juga sudut pandang pengamat sendiri agar sebenarnya peristiwa ini bisa tidak terhindar ke depannya dan juga dapat menjadikan pelajaran di dunia penerbangan itu sendiri. Mungkin dari Pak Hamka terlebih dahulu boleh Pak? Iya, lagi-lagi kita harus menunggu dulu semuanya ya hasil dari rekaman black box dan CVR-nya semua disinkronkan itu ya biasanya kalau sudah seperti itu KNKT kan melaporkan kepada DPR. Nah, apa-apa yang perlu kita tindak lanjuti, apakah regulasinya perlu diperbaiki atau tidak itu tergantung data yang direkam oleh black box tadi. Oke. Ya, itu kalau menurut saya ya. Oke, untuk dari Pak Alvin sendiri seperti apa Pak? Ya, saya sepakat dengan Pak Hamka bahwa kita sebaiknya jangan loncat, kemudian menyimpulkan, jangan nanti orang keselio kita beri obat sakit kepala susah nanti. Jadi yang jelas dunia penerbangan ini sangat dinamis. Jadi kalau saya sepakat bahwa bahkan Undang-Undang Nomor 1 2009 ini sudah saatnya direvisi. Karena teknologinya sudah jauh maju. Jangan nanti kita seperti menghadapi ojek online, toko online, sudah bertahun-tahun ada tapi regulasinya nggak ada. Regulatornya juga nggak bisa ngatur. Nah, dunia penerbangan ini juga sama. Sekarang yang namanya mobil terbang itu sudah ada, sepeda motor terbang sudah ada, regulasi kita belum ada. Ini yang harus kita harus visioner mengantisipasi 10-20 tahun ke depan tantangan dunia penerbangan seperti apa, regulasi-regulasi kita, struktur organisasi Kementerian Perhubungan ini harus disiapkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi jangan statis pada satu kebijakan, harus tetap dinamis bergerak ke depan. Seperti apa itu seperti itu ya Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Hamka, terima kasih banyak Pak Alvin atas waktunya pada sore hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.